Salam dan bahagia Bapak Guru hebat semuanya. Pada video kali ini saya akan memaparkan aksi nyata saya di modul 1.4 budaya positif. Namun sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu, saya Sian Manuel SPD, Guru SDN 33 Melaban Pedini, Kecamatan Kenhulu, Kabupaten Sintang. Saya merupakan salah satu calon guru penggerak Angkatan 9 dari Kabupaten Sintang. Dan perkenalkan juga ada fasilitator saya yaitu Bapak Antonius Tri Yuliantoro beserta pengajar praktik saya Bapak Matius SPD MPD. Sebelum saya menyampaikan hasil aksi nyata saya, berikut ini adalah rancangan tindakan untuk aksi nyata saya yang akan saya lakukan. Yang pertama, latar belakang. Budaya positif adalah keyakinan dan nilai yang disepakati yang menjadi kebiasaan bersama yang akan dilakukan dalam waktu lama. Menerapkan budaya positif dapat meningkatkan kesadaran siswa dalam membentuk karakter positif. Budaya positif dapat dibuat melalui kesepakatan antara guru dan siswa, agar siswa merasa terlibat dan bertanggung jawab dalam menjalankan disiplin tersebut. Budaya positif di sekolah memiliki banyak manfaat yang dapat dirasakan baik dia guru maupun murid. Di antaranya, 1. Membangun hubungan kerjasama antara murid, guru, dan orang tua. 2. Menumbuhkan kesadaran dalam melakukan hal-hal baik. 3. Murid terbiasa dengan pola hidup teratur. 4. Menciptakan kepercayaan diri dan tanggung jawab. 5. Membangun karakteristik siswa, mengembangkan kegotong royongan, dan kerjasama antara guru, murid, dan orang tua. 6. Menumbuh kembangkan motivasi intrinsik anak. 7. Membangun hubungan sosial warga sekolah. 8. Menumbuhkan rasa aman dan nyaman. Kebersihan lingkungan di sekolah merupakan hal yang sangat penting. Murid harus diberikan wawasan untuk menjaga kebersihan diri, baik di rumahnya sendiri maupun di lingkungan sekolah, agar kondisi fisik dan mentalnya tetap terjaga dengan baik. Kebersihan lingkungan kelas dan sekolah adalah bagian dari kesepakatan kelas, di mana hal tersebut adalah budaya positif yang harus dijalankan dan selalu ditingkatkan. Aksi nyata budaya positif yang dilakukan oleh calon guru penggerak adalah kebersihan lingkungan dan saling menghormati atau menghargai. Adapun tujuan aksi nyatanya yang dilakukan saya sebagai calon guru penggerak yaitu 1. Kebersihan lingkungan adalah bagian dari kesepakatan kelas yang wajib dijalankan dan diterapkan oleh murid dan juga guru di sekolah tersebut. 2. Melatih kedisiplinan dan tanggung jawab siswa untuk senantiasa melakukan budaya positif, yaitu kebersihan lingkungan dan saling menghormati. 3. Agar murid, guru, dan seluruh warga sekolah mencintai lingkungan yang bersih dan indah, sehingga menimbulkan suasana sekolah yang menyenangkan dan sehat, serta saling menghormati antar satu dengan yang lainnya. Kemudian, tolak ukur keberhasilan. 1. Murid selalu menjalankan kesepakatan kelas atau piket kelas setiap minggunya,
seminggu 1 kali sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Dan setiap hari Jumat melaksanakan Jumat bersih secara bersama-sama yang dilaksanakan oleh seluruh warga sekolah. 2. Lingkungan kelas dan lingkungan sekolah terasa nyaman serta tampak bersih dan rapi. 3. Terjalin komunikasi aktif dan efektif antara guru, murid, seluruh warga sekolah. 4. Saling menghormati dan menghargai antar satu dengan yang lainnya. Adapun eliminasi tindakan yang akan dilakukan, yaitu dengan melakukan eliminasi tindakan, saya mewujudkan aksi nyata adalah sebagai berikut. Yang pertama, meminta izin dan dukungan dari kepala sekolah dan menjelaskan pentingnya budaya positif dan keyakinan kelas di sekolah, serta meminta izin untuk mendiseminasikan bersama rekan guru dan juga bersama rekan guru dari sekolah terdekat. Kemudian, mengumpulkan rekan guru untuk melakukan diseminasi pemahaman materi budaya positif atau keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Selanjutnya, berkoordinasi dan berkolaborasi dengan wali kelas untuk membuat keyakinan kelas masing-masing. Kemudian, memantau, mengevaluasi, dan mengawasi keyakinan kelas yang telah dibuat. Selanjutnya, ada dukungan yang dibutuhkan. Jadi, untuk melancarkan pelaksanaan rancangan tindakan untuk aksi nyata yang telah saya susun, tentunya saya memerlukan dukungan dari berbagai pihak. Adapun dukungan yang saya perlukan yaitu: pertama, dukungan dan izin dari kepala sekolah, rekan guru, keterlibatan siswa agar tindakan yang telah disusun dapat berjalan dengan lancar. Kemudian, sarana dan prasarana yang mendukung untuk menumbuhkan budaya positif, serta dukungan dari orang tua dalam melakukan budaya positif di rumah. Nah, berikut merupakan kegiatan diseminasi di sekolah mengenai pemahaman dan pengalaman budaya positif yang saya terapkan. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Dan saya hormati para kepala sekolah yang berhadir, saya hormati rekan-rekan guru sekalian. Berikut kita panjatkan kehadirat Tuhan yang Maha Esa dan semangatnya agar semua dapat berkumpul di sini untuk mengikuti acara destinasi pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif dalam keadaan sehat walafiat. Hadirin yang saya hormati, adapun susunan acara kita pada siang hari ini, pertama pembukaan, kemudian acara inti dan acara penutup. Baik, sebelum kita mulai acara kita sebagai pemerintah agama, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dimulai. Berdoa selesai. Hadirin yang saya hormati, jualah kita di acara inti kita, yaitu pemaparan destinasi pemahaman dan penerapan budaya positif di sekolah sesuai dengan modul 1/4 budaya positif pendidikan guru penggerak yang akan disampaikan oleh pemateri Bapak Fian Nobel. Bapak Fian Nobel SPP, disilakan. Saya ucapkan selamat siang untuk kita semua. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah SD Negeri
yang saya hormati kepala sekolah SD 25 Ampakan, dan yang saya hormati kepala sekolah SD 30 Gunung Kajang, beserta rekan guru semuanya yang hadir pada siang hari ini. Jadi pada siang hari ini kita berkumpul di ruangan ini, yaitu adanya aksi nyata saya sebagai calon guru penggerak. Jadi saya akan menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Jadi di mana aksi nyata saya ini merupakan modul terakhir dari modul 1 ya. Jadi pada modul 1 ini ada 4 submodul. Di modul 1.1 yang kami pelajari pertama, yaitu ada submodulnya yang berjudul filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Jadi di submodul yang pertama itu kami sudah belajar mengenai teori-teori pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Kemudian ada di submodul 1.2, yaitu nilai dan peran guru penggerak. Jadi kita sebagai guru ini harus memiliki nilai dan peran sehingga kita dapat menjadi contoh yang baik bagi peserta didik dan juga bagi rekan sejawat. Kemudian di submodul yang ketiga 1.3, yaitu visi guru penggerak. Karena visi ini akan menjadi supaya apa yang sudah dipelajari di pendidikan guru penggerak ini dapat diterapkan di sekolah masing-masing. Kemudian modul yang terakhir ini budaya positif. Nah, ini yang akan kita bahas bersama-sama hari ini ya. Jadi saya berdiri di depan ini ya, tidak bermaksud menggurui Bapak Ibu semua ya. Nah, mungkin Bapak Ibu semua yang hadir di sini ya, baik dari SD 25 Ampakan ya, maupun SD 30 Gunung Kajang, mungkin ada yang lebih berpengalaman dari saya. Jadi saya tidak merasa hebat di sini. Jadi tujuan kita di sini kita berkolaborasi, berbagi, supaya apa? Supaya kita membentuk anak didik kita ya, ke arah yang lebih baik lagi. Ya. Jadi dan saya juga mengucapkan terima kasih ya, semuanya bisa hadir. Ya. Kemudian sebelum saya menyampaikan aksi nyata saya ini, ya, mungkin ada rekan guru ya, dari sekolah SD 25 maupun SD 30, mungkin ada yang belum kenal lebih jauh dari saya. Ya. Pak Hajar, tidak kenal lebih jauh Pak? Tidak dengan saya Pak? Ya. Jadi mungkin dari sini ada yang belum kenal dengan saya atau nama lengkap. Ya. Jadi perkenalkan dulu. Jadi ini nama lengkap saya, Sian Manuel. Ya. Jadi saya salah satu calon guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Sintang. Ya. Jadi saya ditugaskan untuk melakukan aksi nyata. Kemudian di mana ada pembimbing saya atau pengajar praktik saya adalah Pak Matius. Beliau adalah kepala sekolah di SD 15 Engrangan Kayangilir. Jadi beliaulah yang membantu membimbing saya dalam menyelesaikan tugas-tugas saya sebagai calon guru penggerak. Mudah-mudahan ya, saya dapat menyelesaikan pendidikan ini selama 6 bulan ke depan. Kan? Jadi untuk sekarang saya atau kami dari angkatan 9 ini sudah 2 bulan mengikuti pendidikan. Jadi sisa 4 bulan lagi dan mudah-mudahan dapat berjalan dan dapat menerima sertifikat sebagai guru penggerak ya, bukan lagi calon ya. Hanya itu sekilas perkenalan dari saya.
Kemudian yang selanjutnya kita bisa melihat di slide yang ketiga. Sebelum saya menyampaikan, jadi saya mengucapkan lagi selamat datang ya kepada Bapak Ibu guru hebat ya. Marilah kita belajar bersama hari ini ya, berkolaborasi, saling mendukung demi mewujudkan disiplin positif di sekolah kita yang tercinta ya. Nah, di modul 1.4 ini budaya positif ya, ada 7 yang akan kita bahas bersama-sama hari ini ya. Ada 7 poin. Yang pertama, pembelajaran dengan paradigma baru ya. Kemudian poin yang kedua ada disiplin positif. Kemudian ada yang ketiga, kebutuhan dasar manusia. Kemudian ada yang poin yang keempat, motivasi perilaku manusia. Kemudian ada posisi kontrol restitusi. Yang keenam ada keyakinan kelas. Dan yang terakhir yang akan kita pelajari nanti, kita bahas bersama-sama, yaitu segitiga restitusi. Ini yang akan kita bahas dan kita diskusikan bersama-sama hari ini ya. Nah, jadi dari konsep utama model budaya positif ini ya, kita akan bahas satu persatu nanti ya. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, saya berdiri di depan ini tidak bermaksud menggurui, tidak bermaksud lebih hebat dari Bapak Ibu semuanya ya. Jadi saya belajar di sini ya. Jadi kita saling berkolaborasi ya, saling berdiskusi. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Nah, jadi poin yang pertama, jadi kita lihat poinnya yang nomor 1, pembelajaran dengan paradigma baru. Nah, ya. Jadi poin ini menyampaikan pembelajaran dengan paradigma baru ini dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang berdiferensiasi ya, sehingga setiap siswa belajar dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila ini yang dicari oleh dunia pendidikan ya. Pembelajaran yang berdiferensiasi. Nah, mungkin selama ini kita mengajar peserta didik kita hanya dalam bentuk klasikal ya, dalam arti kata. Nah, mungkin ada rekan guru semuanya mengajar ya, kita jarang melihat perbedaan anak ya. Kita menganggap anak ini sama rata. Ini pembelajaran sebelumnya. Jadi kita menganggap ketika saya menjelaskan ini, ya penting materinya udah selesai, udah. Nah, seperti itu. Ya. Saya juga pernah mengalami ya. Jadi yang penting, di semester ini materinya dari ini sampai ini harus sudah tuntas. Kita tidak tahu siswa itu sudah bisa atau tidak. Ya. Nah, inilah yang mau diselesaikan di pembelajaran dengan paradigma baru ini ya. Jadi untuk saat ini kita harus menerapkan yang namanya kurikulum merdeka. Jadi kurikulum merdeka ini tadi bahwa pembelajaran harus berdiferensiasi. Jadi kita harus melihat perbedaan ya, kemampuan, keunikan peserta didik kita ya. Jangan sampai peserta didik kita yang tidak mampu jadi kita samakan dengan yang mampu, sehingga dia tidak mampu ini semakin tidak bisa nanti. Nah, itu yang harus kita patahkan pembelajaran yang seperti ini ya. Jadi kita harus bisa melihat bakat siswa, kita gali supaya tujuan pembelajaran kita ini demi mewujudkan
menunjukkan profil pelajar Pancasila ini dapat terwujud dengan baik. Ya. Mungkin Bapak Ibu sudah tahu ya apa-apa saja dimensi yang ada di profil pelajar Pancasila. Ya, ada 6 dimensi ya. Ada 6 dimensi. Pertama, apa Pak Heri? 6 dimensi pelajar Pancasila. Nah, beriman dan bertakwa dan berakhlak mulia. Ini kita mengajarkan peserta didik ya, untuk menanamkan sikap ini. Kemudian yang kedua, apa? Apa aja? Nah, kebinekaan global. Ya. Kemudian yang ketiga, bergotong royong. Kemudian yang keempat, kreatif. Nah, kemudian bernalar kritis dan mandiri. Jadi dengan adanya pendidikan sesuai dengan topik pelajar Pancasila ini, kita akan membentuk siswa yang sesuai dengan 6 dimensi tersebut. Ya. Kemudian yang selanjutnya, poin yang kedua yang kita akan bahas hari ini tentang disiplin positif. Jadi kita sering mendengar kata disiplin, ya. Jadi menurut pandangan Bapak Ibu semuanya, kalau disiplin itu bagaimana? Bagaimana disiplin itu? Apakah kita sering menerapkan sikap disiplin? Atau bagaimana cara Bapak Ibu semuanya menerapkan sikap disiplin di sekolah masing-masing? Bagaimana Pak Dorian? Disiplin, berarti patuh. Nah, patuh. Jadi kita mengharapkan siswa ini patuh. Patuh dengan aturan yang sudah kita buat atau yang sudah kita terapkan di sekolah kita. Ya. Jadi kita ingin menuntut siswa untuk patuh. Tapi disiplin ini cenderung bagi siswa itu seolah ada rasa ketidaknyamanan. Nah, ya. Karena apa? Karena dengan sikap yang disiplin ini siswa akan merasa tertekan, ya, akan merasa tertekan dengan aturan yang sudah kita buat. Nah, mungkin disiplin yang kita buat ini, jika siswa ini tidak melakukan apa yang sudah kita buat aturannya, misalkan kita hukum ataupun kita kasih konsekuensi yang lain, sehingga timbul rasa ketidaknyamanan pada siswa, ya, sehingga ada rasa paksaan, jadi bukan dari dalam diri siswa. Ya. Jadi selanjutnya kita sebagai pendidik, tujuan kita adalah untuk menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga peserta didik bisa berperilaku dengan nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik. Ya. Jadi harapan kita di sini dari modul yang sudah saya pelajari di sini, budaya positif, ya, kita akan menerapkan disiplin positif ini yang lahirnya dari dalam diri anak, ya, dari nilai intrinsik, ya, bukan dari ekstrinsik. Kalau dari ekstrinsik ini berupa hukuman tadi, ya, itu. Jadi yang lahirnya dari dalam diri anak, nah itu namanya disiplin positif. Ya. Nah, jadi dari disiplin positif ini merupakan salah satu penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran anak. Jadi anak akan kita ajar untuk disiplin tanpa adanya paksaan, tanpa adanya sogokan, ancaman ataupun hukuman tadi, gitu ya. Jadi supaya peserta didik kita ini dapat disiplin positif, nilai disiplin intrinsik ini yang harus kita kembangkan.
Ya. Kemudian yang ketiga, di sini ada namanya kebutuhan dasar manusia. Setiap manusia ini pasti memiliki kebutuhan. Kebutuhan ini pasti menuntut untuk memenuhinya. Ya. Jadi kebutuhan ini semua orang pasti ingin kebutuhan ini harus terpenuhi. Kebutuhan apa yang harus terpenuhi? Nah, di sini ada 5 kebutuhan yang harus dipenuhi oleh setiap manusia. Ya. Nah, yang pertama, kebutuhan bertahan hidup. Nah, ya, kita semua pasti perlu bertahan hidup. Tidak ada manusia yang tidak memerlukan kebutuhan yang pertama ini. Ini merupakan kebutuhan psikologis. Ya. Seperti apa contohnya? Contohnya di sini, ya, kita memerlukan makan, minum, ya, tempat tinggal. Nah, itu kebutuhan bertahan hidup. Ya. Kemudian yang selanjutnya nomor 2, kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Ya. Seperti apa kebutuhan ini? Jika kita kaitkan dengan peserta didik kita, ya, kebutuhan ini misalkan peserta didik kita ini meminta perhatian kepada gurunya atau kepada orang tuanya. Misalkan anak ini, ya, terutama anak kelas bawah, ya, nah, biasanya dia itu manja kepada bapak ibu gurunya. Ya, ini merupakan kebutuhan dia ingin diterima di kelompoknya, menunjukkan rasa kasih sayang. Ya. Kemudian yang ketiga, kebutuhan yang harus dipenuhi yaitu penguasaan. Ya. Dimana kita sering kali melihat peserta didik kita, ya, ingin berkuasa kadang di kelas, ya, ataupun kita sebagai seorang pendidik di lingkungan masyarakat, ya, kita menginginkan sesuatu kekuasaan, menginginkan sesuatu jabatan. Itu merupakan kebutuhan penguasaan. Ya. Kemudian yang keempat, kebutuhan dasar manusia yaitu kebebasan. Jadi kebebasan di sini, ya, dapat diartikan kalau bagi peserta didik ini tidak ingin dikekang, ya, tidak ingin dikekang dengan peraturan yang sudah kita buat, gitu. Ya, nah, mereka ingin bebas, ingin merdeka. Misalkan dengan aturan harus seperti ini, seperti itu di sekolah, mereka kadang bosan dengan aturan yang sudah kita buat. Ya. Kemudian yang kelima, yang terakhir, kebutuhan dasar manusia, kesenangan. Nah, ya, semua manusia pasti memerlukan kebutuhan juga untuk kesenangan. Jadi kesenangan di sini berarti kalau bagi siswa ini ingin bersenang-senang, misalkan dalam pembelajaran. Jika kita mengasih tugas, ya, kadang ada siswa ini bosan dengan tugas yang sudah kita kasih. Mereka mau dengan belajar dengan cara mereka sendiri, ya. Mereka harus senang, oh tugas saya harus diselesaikan dengan cara saya yang seperti ini. Itu tadi peserta didik, ya. Jadi inilah 5 kebutuhan dasar yang harus dipenuhi oleh setiap manusia, ya. Itu tadi bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Itu ya 5 kebutuhan dasar yang ada pada manusia. Kemudian yang selanjutnya, poin yang keempat yang akan kita bahas, ya, motivasi perilaku manusia. Ya. Jadi dalam melakukan sesuatu, ya,
kita sebagai manusia itu pasti ada namanya motivasi. Motivasi ini baik dia dari diri kita sendiri maupun dari orang lain, ya, baik dari secara sadar ataupun tidak sadar kita melakukan tindakan demi memenuhi kebutuhan kita tadi, gitu. Ya. Nah, jadi dari motivasi di sini itu merupakan dorongan, ya. Misalkan siswa nih, oh saya melakukan ini jika saya mendapat imbalan, misal itu motivasi dari luar, ya. Oh saya melakukan ini supaya saya tidak dihukum, itu motivasi, ya. Oh saya melakukan ini karena saya harus bertanggung jawab, itu namanya motivasi, ya. Nah, jadi di sini dari modul yang sudah saya pelajari, di sini ada 3 poin, ya, yang memotivasi manusia ataupun peserta didik. Ya. Yang pertama di sini adanya menghindari dari ketidaknyamanan dan hukuman. Nah, itu yang memotivasi perilaku manusia. Ya. Jadi kita kaitkan lagi dengan peserta didik kita, ya. Murid itu melakukan disiplin, nah, karena dia menghindari tadi hukuman, ya. Padahal sebenarnya dia tidak mau melakukan disiplin ini, tapi karena dikaitkan dengan hukuman maka dia melakukan motivasi tersebut. Ini namanya, kalau menghindari ketidaknyamanan dan hukuman itu namanya motivasi ekstrinsik, ya, masih dari luar, ya. Dan tadi sudah saya bahas motivasi ekstrinsik, ya, jadi supaya dia tidak dihukum, ya. Kemudian yang kedua, apa yang memotivasi manusia atau perilaku manusia? Yang kedua di sini mendapat imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, ini saya sebut tadi, ya. Anak melakukan sesuatu jika dia dikasih imbalan. Misal, oh nah kamu lakukan ini, nanti bapak kasih hadiah nih. Nah, gitu, ya. Jadi dia mau melakukan. Tapi kalau tidak dikasih hadiah, dia tidak mau lagi. Ya. Nah, motivasi ini juga masih dikatakan motivasi ekstrinsik, masih dari luar. Ya. Nah, ini yang akan kita tanamkan dari diri siswa. Yang poin yang ketiga, motivasi perilaku manusia yang ketiga yang akan kita tanamkan bersama-sama, yaitu menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Nah, ini, ya, nilai-nilai ini yang akan kita tanamkan, ya. Jadi kepada peserta didik, ya, kita harus tanamkan nilai-nilai kebajikan. Supaya apa? Supaya timbullah namanya disiplin positif ini, ya. Dengan menghargai diri sendiri, maka siswa ini akan bertanggung jawab dengan apa yang sudah dia lakukan, dengan apa tugas yang kita berikan kepada siswa, ya. Jadi dia akan menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendirinya, ya. Nah, jika ini berasal dari dalam, ya, jika ini dia menghargai nilai-nilai atau tanggung jawab ini, maka ini dikatakan motivasi intrinsik. Ini timbul dari dalam siswa, ya. Ya. Jadi dari ketiga poin ini, menghargai atau menghindari dari hukuman, kemudian ingin mendapatkan penghargaan, dan menghargai diri sendiri. Jadi poin yang mana yang bagus kita terapkan nih? Nah, ini, ya, ini menghargai diri sendiri, ya. Yang mudah-mudahan kita nanti bisa menerapkan, ya. Jangan kita memotivasi peserta didik kita hanya ingin
memberikan imbalan gitu ya. Ini yang harus kita mulai sekarang kita tinggalkan itu ya. Kita mengajar siswa untuk menghargai diri sendiri ya. Nah, kita masih berbicara disiplin tadi. Disiplin ini jika kita melakukannya bisa gagal, bisa juga sukses ya. Jadi bagaimana dia bisa gagal, bagaimana dia bisa sukses ya. Jadi di modul yang sudah saya pelajari di sini, dia itu konsep disiplin dengan identitas gagal atau bisa gagal itu karena yang pertama hukuman, yang kedua penghargaan ya. Nah, hukuman, kita sering menghukum siswa ya. Saya juga pernah merasa waktu sekolah dulu ya, waktu masa-masa SD ya, guru itu membawa pista yang 1 meter tuh ya. Nah, kalau kita terlambat kan tunggu tuh di depan pintu ya. Kita salah mengerjakan tugas ya, siap kita dihukum gitu ya. Nah, jadi hukuman ini bersifat konsep disiplin dengan identitas gagal. Mengapa bisa gagal? Nah, karena yang pertama menyakitkan. Menyakitkan itu bagi yang dihukum ya. Mengapa? Biasanya hukuman ini sifatnya spontan, nah, tidak ada kesepakatan ya. Misal Pak Heri, nah, siswanya melakukan kesalahan, nah tiba-tiba dipukul, dijewer, nanti kan tidak ada kesepakatan, jadi menyakitkan bagi siswa ya. Sehingga siswa ini merasa tidak nyaman. Nah, siswa juga akan merasa takut melakukan sesuatu, takut mengerjakan tugas. Nanti kalau tugasnya salah dihukum ya. Kemudian hukuman ini juga bersifat memaksa ya, memaksa. Kemudian dengan adanya hukuman, murid akan menyembunyikan kesalahan ya, murid akan menyembunyikan kesalahan. Dia tidak jujur ya, sehingga dengan tidak jujurnya ini maka murid ini dan dikatakan gagal ya. Kemudian dengan adanya hukuman di sini yang terakhir ya, murid akan menjadi rendah diri ya, karena kita sudah menghukum, murid akan menjadi malu, rendah diri, juga dipandang kawan-kawannya ya. Nah, kemudian yang kedua, mengapa konsep disiplin dikatakan gagal itu karena adanya penghargaan ya. Ternyata kita memberikan penghargaan pada siswa ada dampak positif dan negatifnya ya. Apa dampak positifnya, dampak negatifnya? Kita lihat sama-sama ya. Jadi yang pertama, penghargaan itu bisa dikatakan gagal, yaitu tidak efektif. Tidak efektif di sini ya. Jadi siswa ini ingin melakukan sesuatu karena ingin mendapat penghargaan ya. Nah, kemudian yang kedua, merusak hubungan atau menimbulkan sifat iri ya. Bagaimana dia bisa merusak hubungan? Nah, biasanya ya, dengan adanya penghargaan siswa ini akan merasa, oh masa dia terus yang dapat hadiah, sehingga timbullah rasa iri pada diri siswa ya. Nah, kemudian akan mematikan kreativitas. Nah, artinya di sini ya, dengan adanya penghargaan, misalkan kita kasih penghargaan, oh itu terus penghargaan yang dikasih, maka dia akan malas untuk berkembang. Jadi saya dapat penghargaan seperti ini, paling ini hadiahnya. Maka itu dikatakan mematikan kreativitas ya. Nah, kemudian ini juga
ternyata penghargaan dengan sistem rankingan itu juga dikatakan bisa gagal, ya. Makanya sekarang di rapor kita itu tidak ada sistem rankingan, ya. Mengapa seperti itu? Nah, jadi penghargaan dengan memberikan rankingan ini, ya, anak akan mikir, oh jadi saya ini misalkan dia di kelas 3, saya dari kelas 1 sampai kelas 3 tidak pernah dapat juara, ya, jadi sehingga timbul rasa anak ini merasa gagal. Begitu juga dengan orang tuanya. Orang tua ini akan merasa gagal mendidik anak. Oh, selama 3 tahun anak saya tidak pernah dapat juara. Jadi timbul rasa gagal pada diri orang tua. Begitu, ya. Nah, kemudian dengan adanya penghargaan itu juga bisa merampas hak menghargai dirinya, ya. Contohnya, jika anak kelas 1 atau anak kita di rumah dia baru pandai ngeja, oh nak bagus kamu udah bisa ngeja, nah, nanti bapak nanti ibu kasih kamu hadiah permen bisa, ya. Nah, jadi anaknya akan berpikir saya udah bisa ngeja dikasih permen, udahlah ya sampai di sini nggak belajar karena saya udah merasa mendapat penghargaan, gitu ya. Nah, itu dikatakan, ya, penghargaan ini bisa dikatakan gagal, ya. Jadi ada 2 poin yang dikatakan gagal, ya, ada hukuman dan penghargaan, ya. Nah, kemudian disiplin yang sukses itu bagaimana? Disiplin yang sukses di sini dia ada 2 poin juga, ada namanya konsekuensi dan juga ada namanya restitusi. Ini yang akan kita pelajari, ya. Konsekuensi itu seperti apa, ya? Jadi misal, ya, peserta didik kita, ya, ketika dia bermain di kelas dia menumpahkan minuman kawannya, berarti kita sebagai guru pasti mengatakan seperti ini, ayo kamu sudah menumpahkan minuman, kamu harus bertanggung jawab, bersihkan minuman atau meja yang basah dulu, ya. Tetapi konsekuensi ini, ya, penguatannya masih jangka pendek, ya, artinya belum tertanam pada diri anak, ya. Anak ini, ya, langsung diberi arahan dari dulu sehingga dia melakukan hal tersebut, ya. Kemudian yang selanjutnya perlu monitoring berkelanjutan. Konsekuensi ini biasanya anak ini akan melakukan sesuatu jika ada arahan dari gurunya, ya. Kemudian yang selanjutnya murid menghormati peraturan. Jadi dengan adanya konsekuensi, ya, murid akan menghormati peraturan walaupun dia tidak menghukum. Sifat konsekuensi ini kita tidak menghukum siswa, berarti tidak menghukum secara fisik, ya, tapi kita meminta siswa untuk bertanggung jawab, ya. Nah, kemudian disiplin dalam bentuk konsekuensi di sini, murid akan kehilangan waktu untuk mengurangi kesalahannya, ya. Jadi ketika murid kita ini tadi menumpahkan minuman kawan, langsung kita suruh membersihkan, padahal murid ini mau berpikir sebenarnya saya mau minta maaf, tapi dia langsung disuruh gurunya, sehingga tidak ada waktu dia untuk meminta maaf, gitu, ya. Nah, kemudian poin yang kedua. Nah, poin yang kedua ini, setelah saya mengikuti pendidikan guru penggerak, saya baru sadar atau baru tahu, ya, ternyata ada namanya bahasa restitusi.
Ya, itu ya. Setelah mempelajari pendidikan guru penggerak di modul 1.4 ini budaya positif, ya, baru tahu apa itu restitusi. Nanti akan kita bahas ya pengertian restitusi. Ya. Jadi dengan adanya konsep restitusi, maka murid ini akan bertanggung jawab untuk perilakunya, untuk kesalahan yang sudah dia buat. Dia akan bertanggung jawab. Oh, jika saya sudah melupakan minuman kawan, langsung ada inisiatif dari dalam diri siswa tersebut. Saya harus bertanggung jawab, minta maaf, membersihkan minuman yang tertumpah tadi. Ya. Jadi pada restitusi ini juga fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Jadi jika dia melakukan kesalahan, dia tahu ini yang dia lakukan, ini yang akan dia tunjukkan kepada guru atau pada temannya jika dia melakukan kesalahan. Itu namanya restitusi. Ya. Kemudian juga murid akan menghormati dirinya. Jika dia melakukan kesalahan, dia akan menghormati dirinya, akan bertanggung jawab supaya dia tidak mengulangi kesalahan yang sudah dia lakukan. Ya. Nah, kemudian pada restitusi ini juga murid akan memegang kontrol pada dirinya. Jadi tanpa adanya arahan dari guru, ya, kalau di konsekuensi tadi dia melakukan sesuatu jika guru yang mengarahkan, tapi di restitusi ini tanpa ada arahan dari guru dia sudah melakukannya. Ya. Nah, kemudian yang terakhir di restitusi ini, murid akan bersemangat memperbaiki kesalahannya. Jadi tanpa ada paksaan, ya, langsung datang atau lahir dari diri peserta didik tersebut. Ya. Nah, kita akan pelajari konsep disiplin dengan pendekatan restitusi. Ya, bisa kita buka ya, yang sudah saya bagikan tadi ya, pendekatan restitusi. Jadi pendekatan restitusi ini merupakan sebuah cara menanamkan disiplin positif pada peserta didik. Ya. Jadi di sini ada pengertian restitusi. Ya. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi itu pengertian restitusi menurut Gosen 2004. Jadi dengan adanya restitusi ini ya, akan membantu murid ya, lebih memiliki tujuannya, disiplin positif ini. Ya. Nah, jadi murid akan memulihkan kesalahan yang sudah dia buat. Ya. Jadi penekanan restitusi ini bukan menghindari ketidaknyamanan, tetapi tujuannya itu adalah ingin menjadikan orang atau peserta didik ini menghargai nilai-nilai kebajikan mereka. Ya. Jadi dengan adanya restitusi ini, maka ini adalah motivasi intrinsik dari dalam diri siswa. Ya. Di sini ada ciri-ciri restitusi. Ya. Apa ciri-ciri restitusi? Kita lihat yang pertama. Restitusi ini bukan menebus kesalahan, tetapi belajar dari kesalahan. Ya. Jadi siswa akan belajar dari kesalahan yang telah dia lakukan dan ingin memperbaiki dirinya. Ya. Ini yang selanjutnya, restitusi ini merupakan sebuah tawaran. Kita sebagai guru ini menawarkan kepada peserta didik, jika dia melakukan kesalahan, kita kasih tawaran, oh kamu sudah melakukan kesalahan, ya, apa yang akan kamu lakukan untuk menebus kesalahan?
itu ya. Itu namanya sebuah tawaran ya. Kemudian ciri-ciri restitusi yang selanjutnya menuntun untuk melihat ke dalam diri ya. Dia akan peserta didiknya akan menanamkan nilai yang ada dalam dirinya ya. Nah, kemudian akan mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Kebutuhan dasar tadi sudah kita bahas ya, ada 5 kebutuhan dasar manusia. Ya, akan mencari kebutuhan dasar ya. Mungkin siswa ini melakukan kesalahan karena dia ini ingin bersenang-senang, ingin mendapatkan kasih sayang, ya, ingin mendapatkan kekuasaan ya. Nah, kemudian yang selanjutnya fokus pada karakter bukan tindakan ya. Kita dengan adanya restitusi ini ingin membentuk karakter anak supaya karakternya ya, sesuai dengan profil pelajar Pancasila tersebut ya. Kemudian menguatkan dan fokus pada solusi ya. Jadi inilah ciri-ciri restitusi ya. Nah, kita akan melihat perbedaan dari hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Jadi saya mengambil kasus ya, siswa mengganggu temannya. Jika kita mengaitkan dengan hukuman, seperti yang sudah saya bahas tadi, jika kita menghukum siswa, ada waktu ini sudah sakit, waktu itu mengganggu, kalau sudah sampai nanti harus dikubur. Nah, jadi hukuman di sini jika kita mengaitkan siswa melakukan kesalahan, ya, mengganggu teman, nah, biasanya kita hukum. Misalkan hukum push up, bisa kita hukum. Nah, kalau zaman dulu dihukum suruh hormat tiang bendera. Nah, mungkin kita semua pasti pernah mengalami hal seperti itu, ya, mendapat hukuman. Ya. Kemudian hukuman di sini misal biasanya guru marah dan siswa menjadi takut. Ya. Jadi hukuman di sini sifatnya tidak mendidik. Masa siswa ini mengganggu teman ataupun siswa ini tidak mengerjakan tugas, tidak mengerjakan PR, kok dihukum suruh hormat tiang bendera, kok dihukum push up, kan tidak ada dan tidak nyambung dia dengan apa yang kita pelajari. Ya, misalkan dia tidak mengerjakan tugas, tidak nyambung. Ya. Kemudian kalau kita kaitkan dengan konsekuensi, nah, konsekuensi ini bukan merupakan hukuman fisik. Ya. Misalkan siswa ini mengganggu teman, biasanya kita pisahkan tempat duduknya. Oh, kamu saya pisahkan supaya tidak diganggu lagi oleh temannya. Gitu, ya. Kemudian misalkan kalau dia tidak mengerjakan PR, konsekuensinya bagaimana? Nah, bisa. Nah, PR kamu tidak dikerjakan, jadi sebagai konsekuensinya di jam istirahat ini kamu tidak boleh keluar, kerjakan PR-nya. Itu merupakan konsekuensi. Jadi dia nyambung dengan apa yang sudah dia perbuatan kesalahan dia itu. Ya, tidak mengerjakan PR, tetapi tetap justru mengerjakan walaupun pekerjaannya itu terlambat dikerjakan. Ya. Nah, restitusi, nah ini ya, restitusi ini yang akan kita tanamkan pada diri siswa. Ya. Nah, jadi restitusi ini merupakan hal yang lebih baik dari hukuman dan konsekuensi. Ya. Jadi kita sebagai pendidik, dia kalau kita menerapkan restitusi ini, kita akan menanyakan keyakinan kelas, ya, menanyakan kepada peserta didik
Nah, kita dampingi peserta didik, kita tanya, kok PR kamu tidak dikerjakan, apa masalahnya, ya. Jadi kita tanya, kita dekati anak nih, ya. Kita saling membantu anak supaya dia bisa jujur apa masalahnya, ya. Jadi guru ini akan bersikap terbuka pada anak, ya. Karena kita bersikap terbuka maka anak akan menghormati, ya. Itu. Kemudian yang selanjutnya, yang kelima, ada posisi kontrol restitusi, ya. Ini akan kita pelajari yang kelima dari 7 poin. Nah, jadi ada 5 posisi kontrol restitusi. Yang pertama di sini tadi ada namanya penghukum, ya. Kemudian ada namanya pembuat rasa bersalah, posisi sebagai teman, posisi sebagai pemantau, dan juga posisi sebagai manajer. Jadi kita akan melihat di posisi manakah kita sebagai pendidik, ya. Apakah kita ini sebagai penghukum, atau sebagai pembuat rasa bersalah, atau sebagai teman, pemantau, dan sebagai manajer. Kita bahas satu persatu. Penghukum. Jadi tadi dibahas tadi, penghukum itu sifatnya berupa fisik, ya. Jadi siswanya akan merasa tertekan jika kita hukum, ya. Kemudian kemudian kalau kita kaitkan dengan kata-kata penghukum ini, ya, biasanya bahasanya tegas, awas kalau kamu melakukan kesalahan lagi, gitu, ya. Kemudian ada pembuat rasa bersalah. Nah, jadi posisi di sini kita biasanya sebagai pendidik atau orang tua itu nada bahasa kita itu lembut, tetapi menyakitkan, gitu, ya. Lembut tapi menyakitkan, nah, itu namanya pembuat rasa bersalah, ya. Bisa kita kaitkan. Nah, bagaimana sih kamu ini? Kalau kamu melakukan kesalahan, ya. Tapi bahasanya lembut tetapi menyakitkan bagi siswa, ya. Kemudian posisi sebagai teman maksudnya di sini bagaimana? Jadi posisi kita sebagai teman, ya, itu bisa berdampak positif dan berdampak negatif, ya. Jadi berdampak positif di sini, ya, murid akan menjalin hubungan yang baik dengan gurunya, ya. Tetapi jika dampak negatifnya itu, jika murid itu tidak dibantu oleh gurunya, maka timbullah rasa kecewa, ya. Contohnya seperti ini, ya. Kita kasih bahasa yang baik pada anak-anak. Oh, tidak apa-apa, kamu melakukan kesalahan, ya. Anggap saja kesalahan ini sudah biasa, ya. Kemudian sebagai pemantau, kita akan memantau siswa berdasarkan peraturan dan konsekuensi yang ada, ya. Kemudian sebagai manajer, ya, kita akan memposisikan diri, ya, di mana guru akan berbuat sesuatu bersama muridnya, ya, akan mempersilahkan muridnya itu melakukan tanggung jawab, ya. Kita akan mendukung muridnya dalam menyelesaikan masalah, itu namanya posisi sebagai manajer, ya. Kita bisa memposisikan diri sebagai teman, juga bisa sebagai pemantau, tapi tetap mengacu pada restitusi, ya.
Nah, di sini kasus ya. Kasus yang saya temukan di sekolah saya, posisi kita sebagai kontrol restitusi di sini, contohnya siswa ini membuang sampah sembarangan. Jika kita sebagai penghukum, kita pasti menghukum siswa ini. Ya, kita memarahi siswa biasa, ya. Hukuman dalam bentuk fisik, gitu, ya. Seperti itu. Kemudian pembuat rasa bersalah tadi, ya, kita nadanya lembut tadi, tetapi bahasa ke siswa itu sehingga siswa tidak nyaman. Bapak kecewa dengan kamu, nah itu bahasa pembuat rasa bersalah, ya. Kemudian sebagai teman, ayo patuhi peraturan yang ada, ya, contohnya, ya. Kita akan memposisikan diri sebagai teman siswa, ya. Kalau sebagai teman tahu tadi, ya, kamu sudah melanggar, apa konsekuensi yang akan kamu terima, itu bahasanya, ya. Kemudian sebagai manajer, nah, jadi bahasanya di sini, ya, kasus tadi membuang sampah sembarangan. Jadi saya ambil bahasanya di sini, ya. Apakah kamu tahu kesalahan kamu, ya? Bagaimana cara kamu memperbaiki kesalahan ini? Nah, itu, ya. Nah, jadi berarti dengan bahasa seperti ini anak akan sadar akan kesalahannya. Jadi maka kedepannya dia akan merubah atau menebus kesalahan yang telah dia perbuat. Ya. Nah, kemudian yang keenam, ya. Yang keenam di sini ada keyakinan kelas. Nah, jadi dalam restitusi itu kita akan menanyakan keyakinan kelas terlebih dahulu. Misalkan anak melakukan kesalahan, keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar, bagaimana kamu memperbaikinya, gitu, ya. Jadi dalam pembelajaran pendidikan guru penggerak ini dikatakan keyakinan, bukan peraturan. Mengapa dia keyakinan bukan peraturan? Jadi karena di sini, ya, dari peraturan ini kita jadikan keyakinan supaya anak atau peserta didik kita meyakini apa yang sudah disepakati bersama, ya. Nah, di sini sebagai contoh, pertanyaan semantik yang ada di tugas kami di modul 1.4 ini, ya, kita akan bahas bersama-sama. Di sini ada dua pertanyaan semantik. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai sepeda motor? Nah, kira-kira apa jawabannya Bapak Ibu? Nah, jika mengapa kita menggunakan helm saat mengendarai sepeda motor? Demi keselamatan. Nah, demi keselamatan, ya. Kemudian pertanyaan yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan? Mengapa? Untuk kesehatan tubuh. Nah, untuk kesehatan tubuh. Nah, jadi di sini kita meyakini. Nah, ini makanya tadi ada keyakinan. Kita meyakini kalau menggunakan helm dan memakai masker kita menghindari dari kecelakaan. Kita ingin selamat dan sehat. Itu sebuah keyakinan. Tetapi peraturannya mewajibkan memakai masker, mewajibkan memakai helm. Tetapi itu hanya peraturan, bisa kita langgar, bisa kita tidak. Nah, kalau kita langgar berarti kita tidak meyakini dengan keselamatan kita, tidak meyakini dengan kesehatan kita. Itu sebabnya mengapa keyakinan kelas kok bukan peraturan kelas, itu maksudnya, ya. Kemudian yang selanjutnya,
Jadi saya bersama siswa telah membuat keyakinan kelas. Ya. Jadi sebelum membuat keyakinan kelas, kita itu saling berdiskusi tentang peraturan. Ya. Peraturan kalau misalkan tidak mengerjakan tugas, ini peraturannya. Datang terlambat, ini peraturannya. Nah, itu kita harus berdiskusi dengan siswa, jangan kita membuat peraturan sendiri tanpa ada kesepakatan. Itu ya. Nah, setelah kita buat peraturan, kita jadikan peraturan itu menjadi keyakinan. Misalkan keyakinan datang terlambat, kita meyakini apa? Berarti kita harus disiplin waktu, gitu ya. Nah, setelah dibahas menjadi keyakinan, ditempelkan di dalam kelas. Ya. Nah, di sini Bapak Ibu, nah ini gambar saya bersama dengan siswa dalam membuat peraturan kelas. Jadi yang sudah saya bagikan tadi tidak semuanya, tidak ada yang ada foto, ada juga yang tidak. Kan? Kemudian yang selanjutnya, jika siswa ini melanggar, maka apa yang akan siswa lakukan? Ya. Nah, kemudian di sini, nah ini keyakinan kelas yang sudah kami buat, ya. Jadi kita tempelkan, jadi masuk ke kelas tepat waktu atau disiplin waktu, ya. Nah, itu bisa Bapak Ibu baca semuanya, baca sendiri ya. Nah, kemudian bagaimana sih cara membuat keyakinan kelas? Nah, ya. Nah, jadi di sini harus lebih abstrak dari peraturan. Nah, ya. Misalkan siswa saling menghormati siswa yang sedang berbicara, berarti kita buat saja keyakinan kelas itu saling menghormati, gitu, ya. Kemudian sifatnya universal, dibuat dalam bentuk yang positif, sedikit, tetapi mudah kita ingat, gitu, ya. Kemudian kita buat keyakinan ini sesuai dengan kondisi kelas kita. Kemudian semua warga sekolah juga kita libatkan, ya. Itu cara membuat keyakinan kelas, ya. Kemudian yang terakhir, jadi dari 7 poin yang akan kita bahas bersama, ini yang poin yang terakhir ada namanya segitiga restitusi, ya. Dalam segitiga restitusi ini, ya, itu ada 3 tahapan, ya. Namanya segitiga berarti ada 3 tahapan. Yang pertama di sini ada menstabilkan identitas, ada validasi tindakan salah, dan menanyakan keyakinan, ya. Bagaimana cara menstabilkan identitas? Nah, ya. Nah, di situ ada contoh-contoh pertanyaan. Nah, ya. Nah, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan, berarti menstabilkan supaya anak ini tidak takut, gitu, ya. Nah, kemudian validasi tindakan yang salah. Nah, jadi kita tanya, oh apa alasan dia melakukan kesalahan, gitu, ya. Jadi kita mengatakan juga, ya. Nah, alasan apa sehingga kesalahan ini bisa terjadi? Nah, gitu, ya. Adakah cara lain supaya kamu bisa memperbaiki kesalahan ini, gitu, ya. Nah, kemudian menanyakan keyakinan. Jika kamu sudah melakukan kesalahan, nah, apa yang kamu yakini? Apa yang akan kamu perbuat? Nah, seperti itu, ya. Nah, di situ ada gambar. Sebenarnya ini dalam bentuk video, ya. Siswa yang membuang sampah. Nah, ini. Jadi sebenarnya ini dalam bentuk video, cuman tidak bisa ditampilkan, ya. Nah, kemudian di sini ada siswa yang mengganggu temannya. Nah, jadi
kita berusaha menyelesaikan permasalahan ini dengan menggunakan segitiga restitusi supaya tidak ada timbul rasa tidak nyaman bagi siswa, supaya anak ini akan bertanggung jawab motivasi intrinsik yang timbul pada diri siswa. Gitu, ya. Nah, jadi itu tadi 7 ya, poin yang kita pelajari di budaya positif ini. Ya. Selanjutnya kita sudah berada di penghujung penerapan nilai budaya positif yang saya bahas, yang saya lakukan sebagai aksi nyata. Ya. Jadi dalam rancangan penerapan disiplin positif ini, kita sebagai guru itu hendaknya memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mau merefleksi pada posisi kontrolnya saat ini, bagaimana perjalanan dirinya sebagai seorang AMO. Sebagai seorang AMO di sini berarti posisi sebagai manajer. Jadi yang menuntun murid-muridnya agar menjadi insan yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab. Ini menurut standar nasional pendidikan. Ya. Jadi Bapak Ibu semuanya, demikian pemaparan aksi nyata saya. Ya. Semoga sesi belajar kita siang hari ini dapat bermanfaat sehingga dapat mewujudkan profil pelajar Pancasila. Jadi saya ucapkan salam merdeka. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Dan saya ucapkan terima kasih ya, telah hadir siang hari ini, telah menyempatkan waktu kita belajar bersama-sama. Terima kasih. Saya serahkan kepada Terima kasih kepada Pak Sion yang telah memaparkan materi pada kita semua, sungguh banyak sekali manfaatnya. Mungkin ada Bapak Ibu yang ingin bertanya dari pemaparan materi yang telah Pak Sion sampaikan. Silakan. Ada yang mau ditanyakan atau mungkin ada yang kurang jelas dari pemaparan materi beliau? Silakan. Ada pertanyaan Bapak Ibu semuanya? Tidak ada? Oke. Kalau tidak ada, demikianlah rangkaian acara kita. Ada aksi nyata hari ini. Semoga acara hari ini dapat memberikan banyak manfaat untuk kita semua, dan kita semua juga akan saling diberkati dalam mendidik anak-anak didik kita. Kemudian acara hari ini sudah selesai, kita tutup acaranya dengan doa. Mari Bapak Ibu kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Kata saya ucapkan selamat siang.